Oke guys, terima kasih ya yang sudah join. Jadi perlu perkenalan diri terlebih dahulu kali ya saya ya. Jadi perkenalkan Boleh. dulu ya. Perkenalkan, saya memperkenalkan diri, nama saya Heri Setiawan. Dari Prodi Pendidikan Kimia UT dan sekarang posisinya sedang menempuh studi di semester 5 ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan kimia dasar lah ya. Oke, itu dulu. Udah tampil belum yang saya share? Sudah. Udah. Oke, jadi di kimia dasar ini sebenarnya untuk kimia dasar ini hati-hati ya. Jangan sampai mungkin salah apa namanya? Salah kode. Karena untuk kimia dasar sendiri ada dua kode. Ada kimia dasar yang KIMD ini sama kimia dasar untuk khusus prodi pendidikan kimia. Ada lagi tuh kimia dasar yang biasa itu ada kimia dasar satu, kimia dasar 2 sama kimia dasar sampai 3 kalau nggak salah tuh. Kalau di PKIM ya atau pendidikan kimia. Nah, jadi di sini ada 9 modul ya. Oke, itu dulu. Bentar. Itu dulu. Bentar, saya coba saya ini dulu deh. Oh, mesti login lagi berarti. Wait, bentar. Nah, jadi ada 9 modul ya. Oke, harusnya ini bisa nggak? Kalau nggak bisa, berarti udah begini aja kali ya. Oh, udah dah, maaf. Nah, jadi di sini ada 9 modul. Jadi di modul pertama, kan karena juga matkul 3 SKS ya. Satu SKS-nya kan 3 modul. Jadi di sini di modul pertama akan membahas terkait dengan sekilas mengenai kimia. Ya, ini sama aja kayak kalau dibahas di matkul-matkul umum biasanya tuh pengenalan dulu kayak sejarahnya mungkin gimana gitu ya. Nah, kayak di biokimia gitu ya. Nah, terus kemudian ada teori atom. Kemudian yang ketiga adalah susunan berkala dan konfigurasi elektron. Terus kemudian ada stoichiometry. Ada ikatan kimia, ada asam dan basa. Kemudian ada lo. Ini apa ini kok bisa-bisa begini? Ada pengenalan termodinamika, kinematika kimia. Ini kinetika kimia ini laju reaksi ya. Termodinamika dan kesetimbangan. Oke. Nah, terus kemudian ada dasar-dasar kimia organik. Dan ini masih kimia organiknya masih yang versi simple ya. Terus kemudian yang modul ke-9 adalah dasar-dasar biokimia. Nah, oke. So, untuk modul satu ini berhubung terkait dengan apa sih namanya? Overview gitu ya terkait dengan kimia. Kira-kira mau dibahaskah atau gimana nih enaknya? Soalnya nih di modul satu ini kayak cuman sekedar kalau mungkin di SMA itu belajar kayak di kelas 10 itu bab satunya terkait dengan oh kimia itu apa sih? Terus kemudian kayak kimia itu dalam kehidupan sehari-hari ada nggak sih? Kalau ada itu apa? Contohnya gimana? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kira-kira mau di skip kah? Atau mau dibahas tipis-tipis? Halo, halo. Bahas tipis-tipis aja, Kak. Bahas tipis-tipis saja ya nanti biar mungkin bisa lanjut langsung ke
modul kedua kali ya kalau emang sempat. Oke, jadi modul satu terkait dengan sekilas mengenai kimia. Nah, jadi di sini kan ada dua kegiatan belajar ya. Ini nggak tahu nih tumben kenapa. Kayaknya server UT-nya lagi trouble kayaknya. Atau mungkin saya sambil download sih soalnya. Nah, jadi ada dua kegiatan belajar. Yang pertama adalah terkait dengan sekilas mengenai kimia itu sendiri, kemudian kimia dalam kehidupan, ya. Nah, jadi em, ruang lingkup kimia gitu ya. Kalau kimia itu jadi sebenarnya kan kalau ilmu alam itu kan kalau dispesifikkan, kalau dibagi secara umum kan ada fisika, kimia, sama biologi, yang dimana mereka semua itu masing-masing mempunyai apa namanya, rumpunnya atau punya bahasanya masing-masing. Tapi karena berhubung apa namanya, itu alam gitu ya, kadang ada proses atau ada peristiwa yang mungkin secara kimia itu nggak cukup. Makanya makanya nanti akan ada ya campur tangan atau campuran atau ya gabungan dengan apa namanya, bidang-bidang lain atau ruang lingkup yang lain. Contohnya misal kayak kimia campur bio. Nah, artinya berarti ketika kita bahas kimia, sebenarnya kimia itu ada di dalam tubuh kita juga, ataupun dalam ada yang dibahas di bagian biologi. Nah, makanya jadi namanya tuh biokimia. Kemudian kimia yang dimana ada sangkut pautnya dengan fisika. Itu namanya kimia fisika. Ya, makanya nanti kalau di kimia sendiri sebenarnya kalau mungkin ini yang apa namanya kayak ikut olimpiade, sebenarnya ada 4 subbidang sebenarnya yang utama. Ada kimia organik, ada kimia anorganik, kemudian ada kimia fisika, sama kimia analitik. Gitu ya. Dan itu punya apa namanya? Punya topik bahasanya masing-masing, ya. Nah, di sini dalam kamus kimia didefinisikan atau dulu bentar. Ini saya bikin satu aja kali ya. Nah, jadi dalam kamus atau secara harfiahnya, kimia itu didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang komposisi, struktur, sifat, reaksi dari senyawa, terutama atom dan sistem molekul. Nah, yang dimana ini sebenarnya cabang ilmu pengetahuan alam yang berhubungan erat dengan fisika dan biologi yang tadi saya sudah sampaikan ya, bahwasanya ya pasti ada saling terkait tuh. Mungkin kayak misalnya ketika kita bahas secara biologi doang ya ada gitu, tapi kita butuh cabang ilmu IPA yang lain ya, kayak misalnya mungkin bio campur fisika, bio campur kimia gitu ya. Nah, alhasil ya otomatis ya kayak misalnya nih contohnya kita ibaratkan adalah karbon monoksida. Gitu ya, karbon monoksida. Nah, karbon monoksida itu kira-kira bersifat apa? Why? Kenapa kalau misalnya emang ini? Nah, contohnya itu bersifat racun. Nah, kenapa kok bisa sifat racun? Karena secara reaksi atau secara dalam kimia itu, si karbon monoksida ini nanti akan bereaksi dengan hemoglobin yang ada di dalam tubuh, di dalam aliran darah ya. Yang dimana kan kalau nggak salah itu hemoglobin itu kan tujuannya adalah mengikat oksigen, yang nanti tujuannya adalah oksigen itu akan ditransportasikan ke seluruh sel, yang nanti tujuannya adalah untuk respirasi sel, dan kemudian akan membawa CO2 kembali lagi nih ke sumbernya nih. Nah, nanti CO2-nya itu dibuang lewat paru-paru kan. Nah, tapi si karbon monoksida ini kalau sampai ada di dalam tubuh sifatnya racun karena
secara kimiawi dia bereaksi dengan hemoglobin, yang dimana harusnya hemoglobin ini berikatan dengan oksigen, tapi malah nggak bisa. Jadi gagal. Otomatis ya kalau misalnya ya tujuannya adalah mengangkut oksigen, kalau gagal ya artinya berarti bisa kita katakan itu adalah sesuatu yang jahat di dalam tubuh alias bersifat racun. Ya. Nah, itu secara kimia tuh bisa dijelaskan ya. Kayak misalnya kenapa bunga mawar atau mungkin kayak daun warnanya hijau dan lain sebagainya. Terus kenapa kok gula rasanya manis? Terus kok kenapa besi bisa berkarat? Ya kalau misalnya mungkin kita nggak peduli ya mungkin kita anggap ya oh iya besi berkarat. Udah. Tapi peristiwa why kenapa bisa terjadi besi karat pada besi itu, gimana prosesnya? Apa yang menyebabkannya? Sehingga nanti ujungnya apa? Biasanya kan kalau karat dalam besi kan otomatis kan bisa membuat apa namanya? Korosi pada besi itu membuat besi yang harusnya kuat dia jadi lumpuh, atau lemah gitu ya, jadi keropos. Berarti kan jadi gampang rusak. Nah, untuk mengakalinya gimana? Nah, makanya cari tahu dulu nih penyebabnya, penyebab karatnya kenapa. Ya, bisa jadi kita kurangin ininya atau eliminasi penyebabnya dan lain sebagainya. Nah, tinggal dicari mana pencegahan yang paling baik. Tuh. Nah, ya dah. Terus kemudian di sini dilanjutkan lagi ya ada apa namanya cabang-cabang kimia nih. Nah ini nih tadi ini kan ilmu kimianya ya secara umum ya. Nah ini kalian tinggal bisa baca lagi. Nah cabang-cabang kimia sendiri ini kalau dibagi secara dua besar ya kimia organik sama kimia anorganik. Itu yang biasanya kalau kimia organik itu yang lebih ke ada unsur non logamnya kayak air, itu senyawa organik kan sebenarnya harusnya. Cuman biasanya rata-rata kebanyakan kimia organik ini pasti ada karbon. Gitu. Biasanya ada karbon nih. Kayak misalnya gas metana, terus habis itu alkohol. Nah, itu mengandung unsur C tuh. Nah, itu adalah kimia organik. Yang dimana yang namanya organik itu kan berasal dari organisme hidup ya. Terus kalau misalnya lanjut lagi ada apa namanya kimia anorganik ya lebih di logam. Makanya nanti untuk pembahasan kimia organik sama kimia anorganik ini berbeda satu sama lain. Ya walaupun mungkin ada beberapa sub bahasan yang kimia anorganik. Sebenarnya bukan di kimia anorganik tapi secara umum bisa nanti diaplikasikan atau bisa dikerjakan digunakan di kedua klasifikasi ini. Nah kemudian dilanjutin lagi apa namanya sebenarnya di sub lagi nih ya kan, selain dua cabang besar di atas sebenarnya ada lagi nih bidang-bidang lain kayak kimia analitik ya kan, kimia fisika, terus geokimia, biokimia atau kimia biologi, radiokimia, yang dimana ini mempunyai cabang atau tujuannya masing-masing. Contoh kayak kimia analisis ini lebih ke buat analitik yang biasanya kalau apa namanya mungkin pernah dengar terkait dengan kayak misalnya mau menguji air apa namanya kandungan logam pada air sungai kayak gitu ya. Nah, itu masuknya ke kimia analitik. Dan nanti gimana caranya? How to do-nya. Terus nanti secara analitik mau dibahas secara apa? Kualitatif atau kuantitatif. Nanti ada metodenya masing-masing. Gitu ya. Nah, terus kemudian kalau biokimia ya gak jauh beda ya. Apa namanya? Terkait dengan bahas ya protein gitu ya, biomolekul tuh ya ataupun enzim ya, enzim, protein, hormon dan lain sebagainya ya. Terus kimia fisik kimia fisik ini adalah kimia yang ada campur tangan fisikanya.
Nah, ini biasanya yang terkenal itu kalau dihubungkan dengan ke kimia, kimia dari fisika itu adalah hukum termodinamika. Nah, hukum termodinamika ini sendiri itu membahas terkait dengan kalor, ya. Nah, nanti makanya di kimia ini mungkin kalau di SMA-nya ada belajar ini kali ya, termokimia, yang delta H itu tuh. Nah, itu salah satunya apa yang dibahas di kimia fisika. Nah, delta H, entalpi. Nah, terus ada geokimia, ya otomatis kimia yang ada hubungannya dengan geografi, ada dengan bumi, terus kemudian radiokimia. Ini adalah kimia yang membahas terkait dengan radioaktif khusus, ya. Senyawa-senyawa radioaktif yang nanti yang kayak misalnya radioaktif apa, gunanya untuk apa dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, terus ini bagaimana cara mempelajari kimia? Ya tinggal lihat apa dulu apa yang dibahas ya. Karena di kimia ini sendiri kan banyak tuh. Dari teori, dari hukum, ya kan, dari simbol-simbol gitu ya. Kayak hukum nih terutama yang paling mendasar ketika kita bahas perhitungan di kimia. Ada hukum apa namanya? Hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, hukum perbandingan volume, nah, dan lain sebagainya ya. Ada juga apa namanya, hukum yang ada listriknya juga tuh, ada tuh hukum oke. Nah, terus abis itu bla 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 bla. Nah, oke. Terus kemudian pengerjaan kimia. Nah, ini sebenarnya bukan pengerjaan kimia aja sebenarnya yang dibahas di bagian sini. Ini lebih ke umumnya. Ketika kita bahas apa namanya, kayak penelitian gitu ya, otomatis kita mulai dari observasi dulu. Ya, di biologi pun juga sama kan sebenarnya. Kayak misalnya observasi terkait dengan apa ya kalau biologi ya gitu. Nah, terus habis itu kemudian kira-kira kita lakukan percobaan. Nah, ya ataupun misalnya kita menggambarkan percobaannya kurang lebih seperti apa dan nanti kita interpretasikan atau kita coba jelaskan fenomena yang ada. Yang nanti kalau emang mau lebih spesifik lagi setelah kita coba kan nanti ada kesimpulan tuh ya kan. Nah, di kesimpulannya itu sendiri berisi tentang why, uh, how, yang bagaimana, kenapa kok bisa itu terjadi gitu ya. Oke, kemudian ini definisi dasar dalam kimia. Nah, ini mungkin yang paling sering bakal dipakai di sini, nggak semuanya dipakai gitu ya. Cuman minimal yang mungkin nggak sering dipakai minimal tahu gitu ya. Oke, materi. Nah, ini sempet kalau nggak salah sama Kawatik udah sempet dikasih soal ya kalau nggak salah tuh, materi apa gitu ya. Bener nggak sih? Apa? Ya Kawatik. Halo halo. Waduh. Nah, orangnya kemana nih? Nah, jadi ya oke lah, saya lanjutin aja. Jadi ada materi itu definisinya apa gitu ya. Oh ya mungkin aja, mungkin ketiduran kayak. Oke, materinya itu apa sih definisinya gitu ya. Jadi kalau di fisika mungkin ini lebih ke isinya tuh kayak misalnya dibahas kalau mungkin dulu waktu IPA belajar ada zat padat, zat cair, zat gas gitu ya. Nah, kemudian ada massa dan berat. Nah, massa sama berat ini, nah ini sebenarnya definisi ini kalau secara aslinya nggak boleh ketukar. Bahkan satuannya pun gitu ya, satuannya pun itu berbeda ya. Nah, massa itu adalah isinya, isinya alias ya ibarat kata kita materinya itu apa secara totalnya. Nah, kalau berat itu adalah massa yang sudah ada campur tangan terkait dengan gravitasi bumi, gravitasi planet lah ya. Baik gravitasi matahari, matahari mah bukan planet ya, sorry. Intinya ada gravitasi, maka nanti akan
berubah sesuai dengan gravitasinya, percepatan gravitasinya. Kayak di bumi dengan di bulan, percepatan gravitasinya berbeda. Nah, menyebabkan apa? Menyebabkan beratnya berbeda. Beda dengan massa. Kalau massa, ya kalau di bumi, misalnya apel itu ada di bumi, dengan kemudian kita pindah ke bulan, ya masih apel yang sama gitu. Cuman beratnya berbeda karena pengaruh gaya gravitasi. Kemudian ini substansi murni dan campuran ini terkait dengan biasanya tuh ada larutan, ada campuran gitu juga, ada campuran homogen, ada campuran heterogen, ada unsur, ada ya kayak gitu. Terus kemudian ada sifat fisika sama sifat kimia. Nah, kalau sifat fisika itu lebih ke perubahan secara fisik gitu ya. Kemudian kalau untuk kimia itu perubahan komposisi. Makanya kayak kalau misalnya pembakaran kayu jadi arang itu kimia. Karena apa? Secara komposisi kayu dan arang itu udah berbeda. Nah, beda sama ketika kita bahas membekukan air. Air dengan es itu masih cuma beda-beda bentuk doang. Tapi di dalamnya masih komposisi yang sama, yaitu adalah molekul-molekul air, ya. Oke. Nah, terus abis itu di sini ada contohnya. Nah, ini ada unsur sama senyawa. Nah, unsur itu adalah yang paling sederhananya. Ya, unsur paling sederhana. Kemudian ketika unsur ini bergabung, maka akan menjadi yang namanya molekul sebenarnya. Nah, tapi molekul ini sendiri sebenarnya dibagi jadi ada dua. Ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Nah, kalau molekul unsur itu adalah contohnya H2. Nah, itu ngasih unsur hidrogen, tapi hidrogennya 2 biji. Nah, kalau senyawa udah minimal 2 unsur, ya kayak CO, CO2, SO4 gitu ya. Itu udah termasuk yang namanya senyawa. Nah, di mana untuk unsur sendiri ini banyak nih unsurnya nih, dan itu nanti ada di tabel periodik unsur dari golongan 1A sampai golongan A dan golongan B, yang dimana masing-masing A sama B itu terdiri dari golongan 1 sampai golongan 8. Dan selain ada golongan utama sama golongan transisi yang A sama B, itu juga ada yang namanya golongan lantanida dan aktinida ya. Kayak mungkin contoh ya tabel periodik unsur. Nah, contohnya seperti ini ya. Uh, ada ini golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Kemudian ini adalah ini 3B, 4B ini karena ini di sini 1B ya mulainya ya. Tuh. Oke, kemudian di sini kalau senyawa ya otomatis sudah ini ya. Lebih dari beberapa unsur. Nah, ini nih di sini dispesifikan nih substansi murni nih. Ya, ini ya secara diagram. Jadi materi itu terbagi menjadi dua, ada yang murni dan ada yang campuran. Yang dimana campuran itu ya sebenarnya gabungan dari beberapa molekul senyawa. Ya, kayak misalnya molekul senyawa air dengan senyawa gula kalau dicampur jadi larutan gula. Tuh, ya. Nah, kemudian campuran ini kalau misalnya ini bisa dipisahkan secara fisika, tapi ada juga yang ini ya, secara kimia, tapi ini beda lagi. Nah, kalau secara fisika itu artinya kayak campuran kemudian dibagi menjadi sub-subnya. Kayak kalau ini dipisah secara kalau fisika itu berarti pakai sifat-sifat fisika. Contohnya kayak misalnya perbedaan ukuran. Tuh, ya. Nah, kemudian substansi murni ini ada senyawanya yang dimana nanti senyawa ini bisa dipisahkan secara kimiawi menjadi unsur. Makanya ini adalah unsur adalah terkecilnya, ya. Nah, yang dimana nanti ya kayak misalnya nih contoh gara senyawa apa ternyata ketika kita pisahkan kimia nih nanti ada unsur ini loh, ada unsur ini loh, ada unsur ini loh, gitu, ya. Oke, nah kemudian ada reaksi kimia. Nah ini secara umum ya reaksi kimia ada preaksi yang namanya reaktan,
ada hasil reaksi yang namanya produk. Nah, jadi saya kalau mungkin biasanya mungkin akan sebutnya reaktan sama produk aja ya. Nah, kemudian di sini A kecil di sini, yang huruf kecil itu adalah koefisien reaksi. Yang dimana nanti untuk persamaan reaksi kimia ini haruslah setara, jumlah unsurnya di sebelah kiri dengan di sebelah kanan. Begitu juga untuk muatannya juga harus sama ya. Kemudian ada mol. Yang mol ini kalau di fisika terkait dengan besaran pokok, ini menyatakan terkait dengan besaran jumlah zat. Jumlah zat satuannya mol. Kemudian di sini 1 mol adalah mengandung satu bla 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 bla, yang nanti ini ada hubungan dengan tetapan Avogadro, yang nanti ini akan ada hubungannya dengan konsep mol nantinya ya. Terus rumus kimia ya, kayak misalnya bikin nama kimia gitu ya, kayak misalnya molekul asam sulfat itu gimana, dan ternyata sebenarnya isinya tuh apa aja gitu ya. Oke, nah ini satuan pengukuran. Nah, oke, ini volume. Nah, sebenarnya gini, ini beda sama fisika ya. Kalau mungkin fisika, kalau kita bahas besaran-besaran dan satuan itu biasanya harus satuan sistem internasional ya. Karena ada beberapa satuan yang emang nggak bisa diganggu gugat. Kalau misalnya contoh, energi satuannya joule. Nah, joule ini itu kan subnya dari ada massa gitu ya, ada terus energi, W sama dengan F kali S, MAS ya, ada kilogram, ada massa, ada sekon juga, ada waktu, kemudian ada panjang juga, satuan panjang. Yang dimana joule ini satuan sistem internasional, berarti kalau kita punya besaran-besaran lain yang belum sistem internasional, maka kita harus rubah ya. Nah, ini lambangnya seperti ini, dan ini tergantung ya. Kayak contohnya massa nih. Biasanya rata-rata kalau mungkin dulu waktu SMA belajar, biasanya massa itu bukan M, melainkan G nulisnya. Gitu ya. Nulisnya G. Nah, oke. Terus juga muatan, biasanya mungkin ini nulisnya kayak fisika, Ki gitu. Ya. Nah, terus ini untuk satuannya ada 2 yang biasa dipakai. Karena biasa kalau misalnya ketika kita bahas kimia secara teoritis, gak mungkin kalau kita mau melakukan sesuatu atau lagi teoritis dan mau dipraktekkan, gak mungkin kita bikin sesuatu yang cukup besar atau membutuhkan sesuatu yang cukup banyak. Nah, contohnya kayak misalnya meter pangkat 3 nih. Nah, itu adalah satuan yang cukup besar tuh. Kalau 1 meter pangkat 3 nih, ukurannya segini. Tapi kan kita nggak butuh ukuran segitu. Biasanya kita butuhnya tuh ukuran kalau nggak sentimeter alias milimeter, mililiter, dan kalau desimeter pangkat 3 itu adalah liter. Yang biasanya dipakai tuh itu. Terus juga waktu. Nah, waktunya nggak bisa sebentar, kadang mungkin berapa menit atau berapa jam. Apalagi masa nih, kita butuh gula aja deh ketika kita mau mereaksikan gitu. Ya kecuali kalau misalnya emang mungkin bikin kue kek atau segala macam, ya mungkin satuannya kilogram. Tapi ketika kita bahas reaksi kimia secara umum, ya ketika kita mau praktek di lab misalnya, itu pasti butuhnya sedikit gitu. Karena bahannya cukup mahal. Nah, ya kemudian ada energi, ada muatan dan lain sebagainya, ada massa molar, ya satuannya adalah gram per mol. Dan nanti ini ada massa atom relatif, namanya dulunya berat atom, berat molekul, yang ini ada AR sama MR. Nah, nanti simbolnya ini nanti menyesuaikan dengan apa yang ada di next modul palingan ya, atau yang nanti bakal kita bahas saja. Oke, so untuk KB1 di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Untuk KB1-nya ada yang mau ditanya dulu? Ini berat logam, satunya KGF. Gimana?
Ada yang mau ditanya? Aman? Oke, ya udah langsung kita lanjut aja ya, emang karena ini ya masih basic ya kalau di kimia tuh, kalau di kelas 10 ya anggap aja pasti pengenalan dulu sama kimia. Nah, kemudian kimia ya kurang afdol. Namanya ilmu pengetahuan alam, tapi dalam kehidupan nggak ada. Nah, kimia dalam kehidupan ya banyak sebenarnya. Baik di dalam tubuh ataupun di lingkungan sekitar. Nah, kalau biasanya di dalam tubuh itu ada yang namanya ada reaksi hidrolisis, ya kan? Proses hidrolisis yang dimana ketika kita mau apa namanya, karena kalau hidrolisis itu ada asam sama basa juga, ya kan? Ada asam sama basa di ini, kayak misalnya ketika kita punya penyakit gitu ya, contohnya adalah asam lambung, maka kita netralkan dengan obat mah gitu ya, yang dimana obat mah itu adalah obat yang dimana isinya itu adalah senyawa basa, yang dimana nanti basa akan menetralkan asam dengan jumlah yang sesuai. Karena kalau jumlahnya nggak sesuai, biasanya ya entah kelebihan basanya ataupun kelebihan asamnya, ya. Ya, terus kemudian kayak hemoglobin ya, mengikat karbon dioksida dan oksigen ya. Itu juga ada reaksinya tuh. Hb ditambahkan dengan O2 ya. Nah, kalau nggak salah nih ya. Reaksi pengikatan Hb dan oksigen. Nah, itu adalah Hb tambah O2 ya, nanti jadi di sini adalah HbO2 ya. Hemoglobin saya lupa namanya, oksihemoglobin kalau nggak salah tuh kayak namanya. Nah, kayak kemudian dalam makanan ya, kalau kita ada makanan ya otomatis kayak contohnya kita mau bikin, misalnya kita minum dalam bentuk zat cair, pasti biasanya ada air, berarti di situ ada molekul H2O. Terus kemudian ketika kita mau bikin makanan tapi kita butuh penyedap, contohnya ya apa namanya, garam ya, garam dapur yang secara umum namanya adalah natrium klorida atau senyawa NaCl. Kemudian glukosa atau gula yang dimana molekulnya adalah C6H12O6, C6H12 ya O6. Terlalu. Ya ini juga bisa nih C6H, ini harusnya kayak kebalik deh kayaknya, C6H12O6. Ya CnH2nO, ya CnH2nOn. Terus kemudian di sini ya kayak misalnya terkait dengan apa namanya, banyak lah sebenarnya ya. Terus juga barang-barang rumah tangga kayak misalnya deterjen, itu kan juga butuh pasti ada senyawa kimia juga. Terus habis itu ada cat dan lain sebagainya ya. Nah, ini kosmetik juga ada. Nah, makanya ketika kita bahas kosmetik ini biasanya ada sesuatu dengan bahan kimia yang dimana sebenarnya kalau yang berbahaya itu adalah kalau mengandung merkuri ya kan. Karena itu kalau misalnya masuk, jadi sebenarnya kalau yang kosmetik itu kalau ada mengandung merkuri, nanti apa namanya, merkurinya atau merkuri itu partikelnya akan menyerap lewat kulit, kemudian nanti masuk ke dalam aliran darah. Nah, ketika udah masuk ke aliran darah dan ternyata jumlahnya cukup banyak, nah itu udah tinggal hati-hati aja. Itu udah sifatnya racun, ya. Nah, kemudian juga minyak wangi ya, segala macam minyak wangi yang biasanya ada apa namanya, eh, minyak wangi yang mengandung senyawa kimia ester gitu ya, ada bau apa bau stroberi dan lain sebagainya ya. Terus abis itu ada industri kertas yang dimana ketika kita proses pembuatan kertas sendiri itu juga ada zat-zat kimia yang dipakai gitu ya. Terus minyak bumi atau petroleum, yang dimana ketika kita bahas minyak bumi itu secara umum kan akan diproses dengan destilasi bertingkat yang nanti uh, akan terbagi menjadi beberapa beberapa fraksi. Ya, ini kalau contohnya nih kurang lebih seperti ini. Ini adalah minyak bumi, minyak mentah. Kemudian ada heaternya nih. Kemudian nanti
molekul-molekul yang di dalam ini akan terbagi. Nanti akan ada yang kalau misalnya dalam suhu sekian, nanti yang akan muncul adalah fraksi gas. Kemudian kalau yang kedua ini C8 ini sekitar adalah nafta. Kemudian ada bensin, ya kan. Terus kemudian ada minyak tanah, diesel sampai aspal atau residu, ya. Kalau ini proses pembuatan kali ya, proses pembuatan kertas. Nah, ini nih biasanya tuh di bagian sininya yang terutama apa namanya? Jadi kalau nggak salah kan ada bubur kertas juga tuh. Nah, ketika bahas bubur kertas sendiri nanti dicampur dengan senyawa kimia tertentu dan nanti jadi apa namanya? Tarikan antar kertas itu menjadi apa namanya? Menjadi kuat. Nanti barulah dikeringin, nanti jadi kertas tuh kalau nggak salah. Ya. Oke, kemudian ada industri plastik, ya ini kayak PVC, terus habis itu ada PIT, PT gitu ya, kemudian dan lain sebagainya, yang dimana setiap hati-hati ya dalam kode kode plastik ya. Kode plastik itu ini ada PIT, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS dan lain sebagainya. Mereka semua itu sebenarnya punya fungsinya masing-masing. Ada yang bisa dipakai berulang-ulang, ada yang cuman sekali pakai, ya. Nah, sesuai dengan kodenya masing-masing ya, ada 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, ya itu aja yang bisa dibahas untuk di KB2 dan sekaligus mengakhiri terkait dengan pembahasan modul 1. So far untuk ini ada yang mau ditanya terlebih dahulu untuk di modul 1? Low density polyethylene polistirena. Pak Heri, Iya, kenapa? itu kan di tes formatif 2 yang modul 1 kan ada tentang lignin. Lignin itu oh ini ya. Ini. Iya, Ya kenapa? ya, maksudnya kakak jelasin. Oh, lignin itu kalau misalnya ini mungkin uh, kalau pada daun biasanya. Ini biasanya tuh pernah lihat nggak sih kalau misalnya sebenarnya ini dipakai ke ini. Biasanya tuh kalau lignin itu adanya di mana ya tadi, saya lupa deh namanya apa. Iya ini ada di dinding sel. Nah biasanya tuh lignin itu ada di mana ya? Tadi dulu bentar. Ada namanya eceng gandak ya kalau nggak salah. Atau kalau nggak coba deh. Lignin. Iya, lignin pada daun itu seingat saya tuh kalau di ini tuh ini selulosa ya, masuknya ke selulosa karena kalau dilihat dari sini kan apa namanya? Masuk ke bagian sub daripada ini sih sebenarnya ada selulosa, ada hemiselulosa, ada lignin. Tapi ini kalau coba deh saya cek dulu jawabannya apa. Jawabannya C ya. Non selulosa kayu. Oh iya, Kayak ntar dulu bentar deh. Kalau lignin itu seingat saya tuh yang di bagian ininya loh, di eceng gondok tuh dia menyebabkan bahwasanya adalah dampak lignin pada eceng gondok. Seingat saya tuh dia ini apa namanya? Akibat ini loh, licin. Yang kalau misalnya kalau biasanya kan kalau eceng gondok itu kan kalau kena air airnya langsung
cus gitu ya, apa sih namanya, langsung ngalir gitu loh, nggak nempel. Jadi daunnya tuh nggak basah. Nah, itu lignin itu ada di situ. Nah, makanya biasanya kalau misalnya ini apa namanya? Biasanya dipakai kalau di mobil itu dicat. Nah, alhasil kan untuk melindungi. Jadi ini sebenarnya fungsi lignin kali ya, mungkin. Nah, ini nih bener kan? Lignin itu adalah punya kemampuan untuk bertindak sebagai UV barrier. Jadi ini sebagai apa sih namanya, pembangun dinding sel tuh ya. Ada pembangun dinding sel juga dalam tumbuhan. Selain sebenarnya kan dinding sel tuh kan ada ya. Kalau kita bahas secara apa namanya? Kalau penyusun dinding sel. Nah, ini. Nah, dinding sel ini itu kalau misalnya dibahas tuh, nah ini ada hemiselulosa, ada selulosa, ada ini, ada lignin juga, yang dimana apa namanya, mereka mereka ini membentuk satu kesatuan menjadi dinding sel pada sel tumbuhan gitu. Yang biasanya kalau lignin sendiri ini kalau dispesifikkan fungsinya itu lebih ke ini sih, kalau kayak pelindung di bagian luarnya sih terutama gitu. Nah, coba nih ya, coba deh kita buka Wikipedia dulu. Memberikan oh, atau bentar dulu, bentar. Wait. Membuat bagian metabolik, oke. Oh, sorry. Zat kayu. Tapi kalau zat kayu apakah bentar dulu. Bentar. Lignin dulu deh coba. Atau mungkin coba deh. Lignin. Oh, ini secara kimia tuh gini ya. Bentar dulu. Lignin pada dinding sel. Nah, mungkin lebih spesifiknya gini kali ya. Mana nih lignin, ada nggak? Oh, yang ini aja kali ya. Wait. Tapi non selulosa kayu. Oh, mungkin gini ya. Ntar dulu bentar. Open image analytic tab. Ya Allah, jelek amat gambarnya. Wait, ntar dulu nyari gambar yang bagus. Lignin atau zat kayu. Ya, oke. Komponen merupakan komponen rantai cabang, bahan pengikat. Iya. Wait, ntar dulu. Di gambarnya itu loh yang ntar dulu saya cari gambarnya dulu, lignin. Intinya lignin itu adalah apa namanya? Bentar. Dinding sel primer, oke, nggak ada ya spesifik gambar di bagian ligninnya tuh seperti apa kalau di dinding sel. Agak susah juga sih nyari gambarnya ya. Struktur dinding sel. Tapi kalau di sini ya terlalu coba. Konsentrasi ini oke, jadi 25%. Oke. Oh iya. Berarti gini. Dulu. Kalau misalnya yang bikin ini apa ya? Apa saya salah ingat kali ya? Yang membuat eceng gondok mengkilap. Ada tuh yang namanya ini di bagian luarnya, apa sih namanya? Iya, dilapis lilin, astaga. Ya Allah, tolong salah. Oke, jadi lignin ini ada di dinding sel ya, lebih tepatnya. Apa namanya, mereka itu si lignin ini biasanya gabungan atau kerjasama di apa namanya, biasanya tuh gabungan antara dengan selulosa, hemiselulosa, yang dimana akan membentuk dinding sel. Yang dimana dinding sel ini kan gak bakal mungkin dong ya
misalnya nih banyak macam-macam begini, ada atau ibarat kata tuh ada susunan-susunannya, tapi nggak ada yang merekat atau nggak ada yang nempelin. Makanya kan kenapa gini deh, dinding sel itu sifatnya kaku, ya, beda sama membran sel. Oke, nah kalau membran sel itu sifatnya lebih fleksibel, alias makanya ketika kita bahas sel ini ya, sel hewan sama sel tumbuhan, gambarnya tuh beda nih. Kalau sel hewan biasanya mungkin lebih umum bentuknya lingkaran begini. Beda sama sel tumbuhan yang dimana bentuknya tuh kotak. Kayak gini, ataupun kayak gini, ataupun kayak gini. Yang dimana menyatakan bahwasanya ya dinding sel itu kaku. Nah, kenapa kok bisa kaku? Ya karena dinding sel sendiri itu kan ada selulosa, ada hemiselulosa. Nah, ada salah satu senyawa, yaitu adalah lignin, yang tujuannya adalah merekatkan satu senyawa dengan senyawa yang lain sehingga membentuk pelindung yang kokoh. Nah, ibarat kata kita misalnya nih kertas deh, kertas dilem terus berlapis-lapis. Apalagi mungkin pakai lemnya lem yang kuat ya. Apa yang terjadi? Kaku kan, udah nggak bisa kayak kertas yang selembar, yang ala kadarnya, yang bisa di ini, yang bisa ditekuk lah segala macam. Tapi kalau udah masuk pakai di bagian udah ditempelin terus-terusan, apalagi pakai lem yang lem kuat banget, maka nanti itu sifatnya akan menjadi kaku. Jadi nggak bakal bisa di bengkokin lagi. Kurang lebih seperti itulah ya. Nah, jadi kayak ibaratkan lapisan ditempel lagi, ditempel lagi, ditempel lagi sehingga itu nanti jadi kaku. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau nggak sini ini ada nggak sih di atas kalau yang untuk yang jawaban nomor 1 ini? Pada tumbuhan lignin nggak ada ya. Iya, berarti ini lignin ini adalah salah satu komponen pada non selulosa kayu. Kayu non selulosa ini bahasanya agak sedikit bingung juga sih sebenarnya. Non selulosa kayu. Ntar dulu, makanya tuh. Ya nih. Ada yang selulosa, ada yang bukan selulosa. Ya, karena ya berhubung si lignin ini adalah bukan selulosa, ya makanya masuknya non selulosa, tapi dibahas adalah ya mungkin lebih tepatnya karena ya nempelin, apalagi misalnya nih kayak gini nih. Ini kan ada perekatnya nih, ada yang nempelin satu sama lain nih. Selulosa, kan ini ada selulosa nih, kecil-kecil nih. Nah, kemudian ada bandelnya, alias udah diikat satu nih. Nah, kemudian antara selulosa dengan hemiselulosa ini, di sini tuh ada lignin, ada yang merekatkan. Ada yang merekatkan nih antara selulosa yang satu dengan selulosa yang lain gitu. Ya. Oke, gimana? Terjawab? Kak Heri. Ya. Tapi aku ngecek di internet jawabannya A. Pulp. Mana ya tadi penjelasannya? Lignin adalah sebagian dari struktur kayu yang ada di dalam pulp sebelum diproses. Oke, mungkin nanti coba ya. Tapi kalau pulp itu harusnya ya bubur kertas gitu loh. Mm-mm. Ya, pulp adalah bahan baku untuk produksi kertas yang dihasilkan Iya. dari Nah, pengolahan kayu. cuman kan kalau kayak gitu kan berarti apa namanya? Sebelum ada di bubur kayu ini kan berarti sebenarnya adalah kayu kan aslinya kan. Sebenarnya dibikin Mm. jadi bubur gitu kan. Nah, jadi mungkin saya lebih condongnya adalah kalau misalnya komponen pada agak sedikit bingung juga sih kalau emang padanya ini merujuk ke bagian lignin adalah salah satu komponen pada benda apa
ya jawabannya ini. Tapi kalau misalnya LinkedIn termasuk salah satu yang kayak gimana, mungkin jawabannya C gitu kali ya. Jadi bisa A itu kalau misalnya mungkin kita bahasnya secara benda, kalau yang C ini mungkin kita bahasnya masuk ke bagian yang mana gitu. Nah, nanti ini dicoba deh. Coba nanti kita diskusin di grup aja kalau untuk yang ini. Soalnya kan di deskripsi grup juga udah saya share ya. Mungkin kalau emang jawabannya kurang sesuai dengan apa yang kalian cari, terutama teoritis-teoritis seperti ini, mungkin dikasih komentar aja kayak misalnya, Kak, jawaban nomor satu misalnya kayak contoh nomor satu nih. Mungkin di video saya bikin jawabannya C misalnya ataupun D. Nah, ternyata jawabannya nih ada A nih. Kasih aja keterangannya kenapa bisa A. Nanti kalau misalnya emang oke, dan masuk akal untuk jawabnya A atau lebih setuju untuk jawabannya A, ya udah jawab A aja nggak apa-apa gitu. Karena kadang ini bahasa di apa namanya? Kalau lagi bener soalnya, ya bener gitu. Tapi kalau lagi kayak agak kayak gini nih, kayak bikin kata-kata itu ambigu. Kalau misalnya di metode statistik tuh, ya ada tuh yang contoh latihan soalnya apa, jawabnya apa. Agak membingungkan soalnya. Kak Heri juga kan udah pernah bahas tes formatif di YouTube. Iya, nah ini saya lupa jawab apa. Karena ini jawab saya bikinnya kalau nggak salah udah lama banget ini kalau yang kimia dasar yang Kim D4110 ini. Nanti coba dicek aja deh. Nanti coba dicek aja. Saya lupa. Saya lupa ini jawabannya mana, pup atau yang C deh. Nanti coba nanti saya buka lagi aja nanti kalau emang misalnya mungkin ini lignin adalah satu, coba deh. Lignin adalah salah satu komponen pada pulp. Ya bener sih, bener bisa. Karena kan bubur kayu otomatis kan masih ini ya, oke sebenarnya. Cuman kalau kita bahasnya mungkin terpas salah satu komponen pada non selulosa kayu, coba kalau kita pakai non selulosa kayu. Nah, kalau misalnya makanya ini sebenarnya sedikit ambigu ya. Maksudnya kayak oke. Tapi gini nih maksudnya tuh, lignin adalah salah satu komponen pada kayu, tapi ini sifatnya yang non selulosa gitu loh. Kalau yang jawabannya C ya. Itu sih yang saya tangkap kalau kenapa jawabannya C. Kalau yang A ini mungkin kayak misalnya ini contoh barangnya gitu loh. Sedangkan ini mungkin secara umumnya aja gitu. Secara umum dibahasnya tuh ada di mana sih lignin? Ternyata kan lignin itu kan adalah ada di dinding sel ya, yang terutama yang padat-padat kayak gitu ya. Biasanya adalah ada di kayu tuh. Atau zat kayu ya terutama ya. Lignin itu ada atau zat kayu yang dimana ya udah jawabannya antara C atau D. Tapi karena lignin ini adalah bukan selulosa, kayak hemiselulosa juga termasuk salah satunya, maka lignin adalah salah satu komponen pada non selulosa kayu gitu. Gitu sih kalau jawabannya kenapa C ya. Kalau yang A mungkin benar, tapi kayak kurang pas gitu loh, karena ya emang ini contoh benda jatuhnya. Kalau emang mau contoh benda, ya harusnya semua pilihannya itu adalah benda-benda semua, nama benda semua. Komponen pada apa, komponen pada bahan apa, komponen pada bahan apa, komponen pada bahan apa gitu. Kalau kayak gini kan jadinya setengah-setengah. Ya emang ini oke, ini juga oke. Nah, tapi kalau kita lihat ini kan berarti pertanyaan umum lah gitu. Maka jawabannya C jatuhnya. Gimana? Terjawab? Atau nanti coba kita diskusi lagi aja di grup palingan. Iya, Kak. Iya. Sambil nanti Iya lihat ya. juga video Kakak. Iya. Oke, yang lain ada yang mau ditanya? Jujur kalau teoritis mungkin kalau emang kalian cari dan atau mungkin kalian ini ya teoritis, saran saya sebelum kalian ngecek jawabannya saya, kalian coba deh cek dulu
misalnya nih atau cari dulu jawabannya. Kayak misalnya mungkin kayak nomor 2 nih, bahan yang bukan berasal dari petrokimia adalah apa? Nah, soalnya kalau nggak salah kemarin tuh kayak kalau yang untuk yang Kim Day ini kemarin kayak saya ada yang salah jawab deh kalau untuk yang modul pertama. Ada salah jawab. Jadi kayak misalnya nih yang ini jawabannya tuh harusnya A dan emang jawabannya tuh sebenarnya ada di sini gitu. Cuman di saya nggak apa namanya? Nggak ngeh aja gitu, nggak tahu jawabannya ternyata ada di sini dan saya cek di tempat lain jawabannya itu bukan yang ada di sini gitu. Jadi coba dicek dulu di bukunya kalau emang ada, oke. Kalau misalnya kalau emang nggak ada, coba cari di Google dan nanti mungkin bisa cross check aja. Nah, kalau emang misalnya jawabannya nggak sesuai, mungkin kenapa nggak ini, ya mungkin boleh gitu aja. Mungkin ya karena kita ada grup ini, ya kalau mau diskusi di grup ya dipersilakan. Kalau mau komen di YouTube juga dipersilakan kok, apa-apa, bebas. Seenaknya aja, senyamannya aja gimana, ya. Oke, adalah bentar. Modul kedua, mungkin modul keduanya mungkin minggu depan kali ya. Oke, gimana? Ada yang lain? Ada yang mau ditanya lagi untuk modul satunya terkait dengan pengantar kimia secara teoritis, secara umumnya? Kalau untuk modul 2 teori atom ini lebih ke teoritis juga. Nanti ada apa namanya? Coba deh. Dulu, saya cek dulu. Teori atom, partikel dasar. Ya ini apa namanya? Penemunya siapa? Oke. Struktur atom, model atom, Rutherford, oke. Mekanika kuantum. Oke. Oke, ada yang mau ditanya? Aman semua kah untuk di modul 1? Aman, Kak. Oke, kira-kira ini kan udah jam 11 nih. Kira-kira apa mau lanjut ke modul 2 langsung atau gimana nih? Yang lain pada gimana? Kira-kira mau langsung lanjut ke modul 2 atau mungkin modul 2-nya mau disimpan di minggu depan aja gitu? Loh, oh baru sadar loh, Kawati keluar ternyata yang punya. Gimana ya? Disimpan untuk minggu depan juga nggak apa-apa, Kak. Mau langsung modul 2. Oke, sebenarnya sih mau langsung juga nggak apa-apa, cuman kayak mungkin takutnya malah nanti malah jadi kemalaman gitu. Karena ini cukup cerita juga kayak tadi. Kayak misalnya nih sejarah atom atau apa namanya? Teori-teori atom tuh dimulai dari atom Dalton dan lain sebagainya, terus penyusunnya apa gitu ya. Nah, cuman ini tapi kalau mau langsung sih sebenarnya bisa sih sebenarnya. Gimana? Enaknya mau langsung aja? Sebenarnya bisa sih, mungkin 30 menit cukup. Langsung aja, Kak, biar nanti pas tuton tuh udah ini. Ya. Nah, oke, jadi langsung lanjut aja ya ke modul 2 terkait dengan apa namanya? Teori atom. Nah, ini mungkin kalau misalnya yang waktu sekolah SMA-nya mungkin masih ada catatannya gitu ya. Atau mungkin pernah gurunya kasih catatan dan segala macamnya mungkin secara spesifik dan emang masih bisa dipakai, pakai aja nggak apa-apa. Nah, jadi di teori atom sendiri ini ternyata dibagi jadi 2 kegiatan belajar. Yang pertama adalah partikel dasar penyusunnya. Oke. Kemudian baru nanti apa namanya? Terkait dengan sejarahnya nih, kalau sejarah terkait dengan struktur atom. Nah,
Oke, so kita mulai dulu dari kegiatan belajar pertama terkait dengan partikel penyusun atom. Nah, jadi kalau kita gambar sebenarnya partikel penyusun atom itu ada 3, ya, ada 3. Sesuatu yang kalau mungkin lebih enaknya gini kali aja digambar kali ya, atau mungkin saya ambil gambar dari Google aja deh. Partikel penyusun atom. Nah, jadi sebenarnya di atom itu sendiri mungkin yang enak, lebih enak yang ini aja kali ya, atau yang ini aja. Nah, ini nih. Tuh loh. Oke, yang ini aja deh. Nah, ada 3 partikel penyusun atom. Ada proton, ada neutron, ada elektron. Yang dimana sebenarnya partikel penyusun atom ini ditemukannya itu nggak berbarengan. Ada step by stepnya. Oh, ada yang ketemu ini dulu, ada yang ketemu ini dulu, ada yang ketemu ini dulu, gitu ya. Nah, di mana proton dan neutron itu akan membentuk inti atom, ya, akan membentuk nukleus alias inti atom. Dan untuk elektron ini adalah yang tugasnya jalan-jalan, yang nanti dampaknya apa? Dampaknya akan membentuk ikatan, ya, membentuk ikatan. Misalnya senyawa yang unsur yang satu dengan unsur yang lain itu membentuk ikatan karena ya tingkah laku si elektron ini sebenarnya, itu ya. Nah, di mana setiap daripada proton, neutron, elektron ini sebenarnya ada apa namanya? Ini ada penemunya. Jadi mungkin ini langsung aja ya saya bikin secara summary aja. Tapi nanti mungkin akan saya bahas di sini untuk terkait dengan percobaannya. Nah, jadi elektron itu ditemukan oleh J.J. Thomson, ya. Nah, ditemukan oleh J.J. Thomson yang dimana si elektron ini ditemukan sekaligus dengan model atomnya Thomson yang dikenal dengan model atom roti kismis, yang dimana ada bulatan begitu, kemudian di tengahnya tuh ada kismis alias elektron. Nah, kemudian proton itu ditemukan oleh Goldstein dan neutron itu ditemukan oleh Chadwick. Nah, di sini ada masanya. Ada masanya. Proton sama neutron itu masanya sekitar 1 SMA. Kalau elektron itu masanya nggak ada. Dianggap nggak ada, 0,00 sekian tuh bisa dikatakan anggapan nggak ada. Nah, kalau muatan ya ini sebenarnya plus minus aja, dimana satu muatan proton ataupun elektron itu nilainya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kalau protonnya pakai plus 1,6 dan yang elektron itu min 1,6. Nah, berarti kalau kita lihat ternyata kan ya, kalau namanya untuk neutron karena dia netral berarti nggak bermuatan. Nah, jadi kalau kita bikin sesuatu yang nilainya relatif, berarti untuk proton dengan elektron itu adalah 1:1, yang elektron minus 1, protonnya 1, sedangkan neutronnya itu adalah 0. Ya. Nah, di sini barulah kita bahas sejarahnya. Nah, jadi oh iya nih ada hukum Faraday juga nih, saya baru ingat. Nah, jadi itu sebenarnya ada nih bikin dulu nih. Jadi sebelum Thomson sebenarnya Crookes itu ada bikin percobaan tabung sinar katoda. Ya. Nah, jadi kalau elektron itu adalah tabung sinar katoda. Ya, kemudian ternyata mempunyai sifat bla 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 begini. Nah, kemudian disempurnakan alias dimodifikasi lebih spesifik lagi oleh si Thomson. Nah, ternyata sinar katoda, ini kan sinar katoda ya berarti ya. Nah, sinar katoda ini itu akan terbagi menjadi 3 arah. Kalau misalnya dikasih begini, maka nanti akan ada yang ke arah atas ke kutub positif, kemudian ada yang ke tengah di jalannya lurus, dan kemudian
ada yang arahnya ke bawah, itu adalah kutub negatif. Nah, yaudah berarti dari sinilah apa namanya? Set. Oke. Nah, kemudian di sini kalau misalnya kan dia tadi kan bisa ke atas ke bawah kan. Nah, ternyata dapat diambil kesimpulan bahwasannya sinar katoda itu sifatnya negatif. Karena ketika dari ini nih, dari sinar katoda ke arah listrik yang bermuatan positif ya. Jadi intinya sinar katoda yang dicoba oleh si Thomson itu disimpulkan bahwasannya gitu ya, bahwasannya sinar katoda itu sifatnya atau bernilai negatif atau bermuatan negatif. Maka dari situlah oh berarti di suatu atom ini ada sesuatu yang bermuatan negatif. Alhasil dikasih nama elektron. Gitu ya. Nah, dan lebih dispesifikkan lagi, lebih dilanjutkan lagi penelitiannya di mana makanya tadi ya udah sesuai ya bahwasanya untuk yang elektron di sini itu penamanya J.J. Thomson. Nah, walaupun sebenarnya penelopornya itu mungkin lebih ke Crookes ya. Nah, ini namanya lupa deh. Depannya tuh ada lagi di depannya tuh ada awalan. Nah, kemudian dilanjutkan lebih lagi. Dilanjutkan lagi gitu ya. Nah, di mana gitu ya, di mana tujuannya adalah untuk mencari massa sama muatannya berapa. Nah, kalau Robert Millikan itu berhasil menentukan muatan elektron yang dimana nanti ada nilainya sekian-sekian gitu ya, contohnya ini. Nah, Millikan menyimpulkan bahwa muatan terkecil adalah muatan dari satu elektron. Dari hasil percobaannya bahwa muatan satu elektron adalah minus 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, dengan menggunakan harga E per M yang diperoleh dari si Thomson ini, yaitu adalah min 1,76 kali 10 pangkat 11 kolom per 1 kilogramnya, maka kalau misalnya kita hitung ya, kalau misalnya per kilogram itu sekian kolom, berarti kalau 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, maka massa elektronnya ini sebesar 9,11 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Seperti itu ya. Nah, oke. Ini ya benar ya, kurang lebih ya benar ya 9. Ini ingat ya, ini gram. Nah, kalau ini di sini kilogram. Kalau kilogram dirubah jadi gram kan dikali 1000 tuh, alias dikali 10 pangkat 3. Nah, berdasarkan aturan pangkat kan berarti min 31 tambah 3 hasilnya min 28 ya. Oke, itu untuk si elektron. Nah, kemudian apa namanya, proton itu dicoba lagi nih. Nah, karena berhubung ada elektron, berarti harusnya logikanya kalau ada sesuatu yang minus, pasti ada sesuatu yang positif. Pasti ada yang bersifatnya berlawanan. Nah, kemudian si Goldstein ini melakukan percobaan, makanya di sini penemunya Goldstein. Jadi sebelum Goldstein tuh nggak ada ya. Nah, si Goldstein itu membuat apa namanya, tabung katoda juga nih. Nah, tapi kalau di sini apa namanya, bahwasanya percobaan di sini ternyata ada sesuatu yang berlawanan, yang ketika ini dia akan apa namanya, intinya dia bernilai positif gitu kurang lebih ya. Nah, oke. Nah, jadi itu adalah sinar positif. Nah, ini dikasih nama doang ya, dikasih nama, tapi penemunya tetap ini ya, Goldstein, karena Thomson ini cuma ngasih nama lah ibarat kata tuh. Nah, selanjutnya lagi sama kayak elektron, nyari massa, nyari E per M-nya. Nah, ternyata untuk E per M dari ion hidrogen alias proton itu nilainya segini. Nah, kemudian ditemukanlah ada muatan apa namanya,
Kalau muatan mah ya udah jelas ya, pasti tinggal lawannya dari si elektron. Tapi kalau masanya ya tinggal kita kerjakan daripada yang ini aja. Satu kalau kan muatannya kan plus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom tuh. Nah, tinggal cari nih kalau misalnya 1 kilogramnya sekian kolom, maka nanti dapat berapa kilogram. Yang kurang lebih kesimpulannya segini. Ini kali ya, sorry ya. 1,67 kali 10 pangkat min 24 gram atau berarti 1,67 kali 10 pangkat min 27 kilogram. Nah, kemudian lanjut lagi nih. Ada muatan positif, ada muatan negatif, ya otomatis kemungkinan besar gak ada yang bermuatan. Nah, dilanjutkan lagi nih. Ternyata si Rutherford membuat percobaan. Percobaannya ini pakai hamburan sinar yang dimana ini ada plat, ada lempeng emas. Nah, ternyata ada yang belok, ada yang lurus. Nah, berarti di sini tuh di dalamnya itu ada sesuatu. Nah, yang dimana di sini ada ini ya kalau mungkin kalian baca nih, ada 3 hal yang dapat diamati. Hampir semua dapat menembus. Ada juga yang sebagian kecil dipantulkan, ada yang dibelokkan. Nah, berarti kenapa kok bisa mantul, kok bisa belok? Berarti di dalamnya ada sesuatu sebenarnya. Ya, di dalamnya tuh ada sesuatu. Yang dikasih nama oleh Rutherford itu sendiri adalah sesuatu yang bernilai netral alias namanya neutron. Karena apa? Karena ada yang dipantulkan, ada yang dibelokkan gitu ya. Ya, dihasilkan juga partikel bermuatan netral yang memiliki energi tinggi yang dikasih nama neutron. Nah, dilanjutkan lagi, neutron ada masanya berapa, elektronnya berapa gitu ya. Nah, jadi dari sini sesuai ya, yang nemuin apa namanya? Ini oke, ini modelnya berarti di sini harusnya terus ada yang partikel ini diperkuat. Oke. Nah, kenapa enggak Rutherford gitu ya? Nah, ternyata dilanjutkan lagi gitu ya, dilanjutkan lagi secara spesifik dari percobaan Rutherford gitu ya. Nah, ternyata oh bener nih gitu ya. Ini akhirnya dia nih kan kalau tadi kan cuman eksperimen peristiwanya seperti ini. Nah, di sini si Chadwick ini ya, J. Chadwick ternyata dengan sinar partikel sinar alfa dan menemukan partikel dari menemukan nih. Berarti dia penemunya. Ya, menemukan partikel yang tidak bermuatan listrik yang berenergi tinggi sebagai hasil emisinya yang dinamakan neutron. Jadi, ya kurang lebih seperti ini sebenarnya. Ya, partikel dasar penyusun atom tuh partikelnya ada 3 dengan lambangnya seperti ini, penemunya ini, untuk masanya kurang lebih seperti ini dan muatannya tuh kurang lebih seperti ini. Ya, oke. So, mungkin langsung lanjut aja kali ya. Karena ini teori aja. Atau mungkin ada yang mau ditanya terlebih dahulu untuk KB1-nya? Untuk KB1-nya ada yang mau ditanya? Langsung lanjut aja ya. Oke. Nah, di sini barulah tadi kan dibahas penyusunnya. Sebenarnya penyusunnya ini itu ada sebenarnya ditemukan sekaligus teori atomnya. Ya Allah. Bisa, ya Allah. Burem. Adalah coba open it. Sama juga bapuk. Oke. Mungkin pakai ini aja deh ya.
Oke. Nah, di sini terkait dengan model-model atom alias struktur atomnya itu kurang lebih seperti apa sih? Nah, kan tadi di awal ada partikelnya. Nah, sebenarnya bisa dijelasin sekaligus sebenarnya dari struktur atom. Oh, ada ini diperoleh karena begini 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 gitu. Nah, teori atom yang pertama sebenarnya sebelum ini tuh ada dibahas. Yang pertama sebenarnya ada Dalton. Nah, Dalton ini teori atomnya adalah seperti bola pejal. Jadi ya ibarat kata tuh ya atom itu sekedar ya bola aja, gak ada sesuatunya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi ke Thomson. Nah, si Thomson ini sebagai penemu elektron, yang dimana ini struktur atomnya dikenal dengan roti kismis. Nah, kemudian oleh Rutherford ternyata ditemukanlah tadi Rutherford itu kan ketika kita bahas tadi nemuin apa coba? Bukan nemuin, sebenarnya lebih ke ada sesuatu, ada fenomena, ya, ada fenomena yang dimana ada sesuatu yang sifatnya netral. Jadi ibarat kata tuh sebenarnya di dalamnya tuh ada inti atom gitu ya, ada inti atom. Nah, nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, dilanjutkan lagi ke Bohr. Nah, di Bohr ini itu sebenarnya lintasannya itu bentuknya begini, ada di sekelilingnya. Dan lanjut lagi ke mekanika kuantum yang dimana sebenarnya kita nggak tahu secara spesifik letaknya tuh di mana, gitu ya. Kayak posisi atomnya di mana, plusnya di mana, minusnya di mana, netralnya di mana. Makanya di mekanika kuantum ini digambarkan sebagai awan. Nah, dibagi sebagai awan nih, yang di bagian ini sebenarnya awan-awan. Ya kalau misalnya bisa cari di sumber lain sebenarnya ya, nanti gambarnya. Nah, ini barulah kalau di sini karena kita bahas teoritis, maka ya kita bahas teori-teorinya. Kenapa kok teori atom si Thomson ini nggak diterima? Karena gitu ya, karena percobaan Rutherford gini, ternyata ada begini 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 begini. Ini alias kelemahan teori atom Thomson. Kemudian lanjut lagi, nah berarti ternyata Rutherford mengajukan juga model atom. Nah terus kan begini nih. Nah dilanjutkan lagi, ya kan? Karena ada ketidaksesuaian, jadi model atomnya si Rutherford ini nggak sesuai dengan prinsip fisika yang sudah diketahui sampai 1911, yaitu model atom ya ini tidak stabil. Alhasil dilanjutkan lagi oleh si Bohr, yang dimana Bohr ini yang bentuknya begini, setiap lintasan itu punya energinya masing-masing, yang dimana setiap energinya ini bisa kita hitung dengan E sama dengan H kali V, yang dimana V ini adalah kecepatan gitu ya, kecepatan gelombang, yang dimana karena berhubung yang dibahas di radiasi ini adalah gelombang cahaya, makanya ketika V kan C sama dengan V kali lambda gitu kan rumusnya secara fisika. Nah, makanya ini udah campur fisika nih, gitu kan. Makanya rumusnya jadi begini. Tuh, lanjut lagi ada 4 postulat Bohr kan, dia jelasin nih. Setelah lagi menjelaskan model atomnya, ternyata ada postulatnya nih, ada 4 postulat. Ada yang ini, kemudian ada punya energi dasar, kemudian ada perubahan energi, ya. Pindah satu ke pindah satu tuh ada perubahan energi, dan kemudian ketika ini elektronnya itu adalah energi elektron tereksitasi, alias yang enggak seharusnya ada gitu. Kalau secara kimia ya misalnya harusnya mungkin elektron itu harusnya ada di situ, tapi elektronnya pindah ke tempat di mana bukan dia bukan kayak dia pergi ke luar di mana dia mestinya berada. Nah, itu namanya keadaan tereksitasi, ya. Oke, mungkin ini ini mungkin nanti dibahas aja. Ini sebenarnya kalau untuk hitungannya nanti coba kita lihat aja. Nah, kemudian dilanjutkan lagi spesifik. Nah, model atom mekanika gelombang atau mekanika kuantum nih,
Yang dimana di sini mekanika kuantum ini sebenarnya banyak ya. Selain panjang gelombang de Broglie, lambda sama dengan H per P, yang dimana P itu sama dengan M kali V ya, momentum itu sama dengan massa kali kecepatan. Selain ada ini, ada ketidakpastian Heisenberg. Nah ya, ada asas ketidakpastian Heisenberg. Kemudian ada yang namanya fungsi gelombang Schrödinger. Ya, terus kemudian ya udah pas bener ya 3 ya. Ada yang apa namanya? Ada panjang gelombang de Broglie, ada asas ketidakpastian Heisenberg yang dimana sebenarnya kita nggak tahu nih elektron itu ada di mana, gitu loh. Kayak gerak gelombang itu pasti nggak bisa pasti dijelaskan sebenarnya. Makanya di sini ada asas ketidakpastian, ya. Makanya pakai delta x tuh, yang dimana delta p kali dengan delta x itu kurang lebih setara dengan H dibagi dengan 4pi. Yang dimana H ini adalah tetapan Planck yang nilainya 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Ya, ini jatuhnya udah lebih kayak ke fisika ya. Ini lebih ke fisikanya. Oke. Set. Nah, barulah lanjut lagi ketika bahas ini ada asas ketidakpastian Heisenberg dan segala macamnya, maka nanti akan ada bahas secara mekanika kuantum. Makanya nanti akan ada bilangan kuantum. Tuh. Ya, jadi di sini makanya kalau dulu tuh ada 4 bilangan kuantum, yang bilangan kuantum utama N, bilangan kuantum azimut L, bilangan kuantum magnetik M, bilangan kuantum spin S. Tuh. Ya, nanti itu ada hubungannya dengan apa? Ada hubungannya dengan konfigurasi elektron, dan nanti ada kemungkinan besar susunan berkala ini kalau nggak salah tabel periodik gitu ya. Yang dimana tabel periodik itu juga ada sejarahnya gitu. Oke. Nah ini benar kan, akhirnya dikemukakan model ya, atau kesalah aja ya dah. Nah dari sini, ini model 2 selesai. Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Sejauh ini model 1 sampai model 2 ini sebenarnya teoritis, kayak model 1 terkait dengan kimia, kalau 2 terkait dengan atom, sejarahnya gimana, ya kurang lebih seperti gitulah. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Halo, halo. Aman, yang lain? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah. Kalau ini sih lebih kalau teoritis ya, cuman kan kalau nggak tahu ya kalau misalnya Kimde yang 4110 tuh kalau keluar soalnya kayak gimana, karena untuk Kimda 1 itu kalau dulu ya, kalau misalnya ini kalau emang ada hitungan ya campur hitungan juga cuman sedikit dan kebanyakan teoritis gitu kalau nanti UAS gitu loh. Oke, yang lain nggak ada yang mau ditanya untuk modul kedua? Oke, saya anggap mungkin aman lah ya. Ya nanti kalau emang misalnya mungkin ada yang kurang paham, mungkin bisa ditanya aja di grup. Mungkin kalau emang mungkin ya kayak mungkin belum kepikiran mau nanya apa, terus pas nanti kepikiran mau nanya di grup, dipersilakan ya.
Oke, so saya dengan begitu saya akhiri dulu untuk pertemuan hari Senin malam kali ini. Sebagai pertemuan pertama ya untuk diskusi terkait dengan materi kimia dasar 1. Ini sebenarnya kimia dasar doang sih ya, karena Kim D4110. Dan dengan begitu semoga terima kasih ya yang sudah join ya, yang tadi yang juga udah duluan keluar juga nggak ada masalah. Dan saya ucapkan terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat dan bisa menjawab atau bisa mengerjakan tuntutannya ya. Oke, dengan begitu saya jangan pamit. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Heri. Oh iya, sama-sama.